Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab as-safi al-haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab as-safi al-haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab as-safi al-haniya wa hab ya ghani. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك Ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Segala puji syukur bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita kembali bermajlis di tempat ini. Sebagaimana di bulan lalu saya sampaikan, insyaallah di majelis kita ini kita akan mengkaji daripada salah satu kitab karya guru mulia kita Sayyidil Habib Umar yang berjudul Khuluquna, akhlak kita, dengan niatan agar akhlak kita semakin hari itu semakin sempurna, di mana kita sama-sama ketahui bahwa sesungguhnya ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ajaran yang seutuhnya akhlak. Karena beliau diutus oleh Allah dengan tujuan liutammim makarimal akhlak. Atau tujuannya Nabi diutus apa? Menyempurnakan akhlak. Kalau ada di antara kita akhlaknya yang belum baik, maka justru dengan semakin tambahnya ilmu, semakin tambahnya pengetahuan kita, tujuannya untuk apa? Agar kita semakin sempurna akhlaknya. Maka sebelum kita masuk ke dalam pembahasan akhlak itu sendiri, perlu kita sama-sama ketahui akhlak itu ibaratnya seperti angka 1, cantik, kaya, sukses, gemilang dan lain sebagainya. Itu umpamanya angka 0. 1 banyak nolnya, makin besar nilainya. Orang punya akhlak cantik makin bagus, orang punya akhlak kaya makin bagus, orang punya akhlak pinter makin bagus, orang punya akhlak dia sukses makin bagus, orang punya akhlak dia berkarir, bahkan dia sampai ke puncak gemilangnya bagus. Tapi ada tapinya, kalau angka 1 itu hilang, maka apa artinya 00 itu semua? Gak ada arti. Ya, orang kalau punya akhlak mungkin gak punya 00, setidaknya dia masih jadi nomor 1. Dimana kita sama-sama tahu di mana-mana nomor 1 tuh yang paling the best. Tapi kalau orang kehilangan nomor 1, yaitu kehilangan akhlak, walaupun dia cantik, walaupun dia sukses, walaupun dia kaya, walaupun dia mencapai puncak karirnya, apalah artinya? Apa artinya? Nggak ada artinya. Nah, oleh karena itu, sama-sama kita pahami dulu bahwa berakhlak itu adalah sesuatu yang menjadi keharusan kita. Di mana berakhlak itu bukan cuma tentang berbuat baik kepada orang yang kita suka, tetapi justru peranan akhlak itu menjadi hebat lantaran kita bisa berbuat baik kepada orang yang tidak kita suka. Ya, pada saat kita berbuat baik sama orang yang kita suka, itu lumrah namanya.
Orang kasih kita hadiah, kita kirimin hadiah balik, itu lumrah. Ada orang senyum sama kita, kita senyum balik sama dia, itu lumrah. Ya, ada orang tegur kita, kita tegur dia balik, itu lumrah. Artinya perilaku baik dibalas baik itu biasa. Tapi adapun perilaku buruk dibalas baik itu luar biasa. Ada orang cemberutin kita tapi kita senyumin dia, itu kan luar biasa. Ada orang sakitin kita tapi kita baikin dia, itu kan luar biasa. Ya, ada orang tidak tegur kita tapi kita tetap menegur dia, itu kan luar biasa. Justru disinilah perannya akhlak. Makanya akhlak itu menjadi indah dan terlihat menjadi hebat karena dia bisa apa? Bisa tetap konsisten baiknya walaupun diintervensi oleh perilaku buruk orang-orang sekitarnya. Nah, coba kita lihat Nabi kita Muhammad SAW, beliau dijuluki dengan makhluk yang paling sempurna, bukan cuma wujud fisiknya tapi akhlaknya, yaitu perangainya. Di mana beliau itu berapa tahun saat mengajak orang-orang masuk Islam, beliau itu dicap menjadi tukang sihir, tukang bohong, pendusta, dan lain sebagainya. Banyak banget tudingan-tudingan palsu yang ditujukan kepada Nabi kita Muhammad. Kenapa saya bilang itu tudingan palsu? Karena sebelumnya orang Arab Mekah itu ngeyakinin akan kebaikan Nabi. Nabi itu sampai dijulukin Al-Amin, yang paling jujur. Itu sebelum Nabi diangkat jadi Rasul. Semua orang suka sama Nabi. Nabi belum punya musuh. Kapan tuh peristiwanya? Belum diangkat jadi Rasul. Pada saat Nabi diutus oleh Allah menjadi sang Rasul, disitulah datangnya ujian. Orang-orang yang tadinya mengecap beliau dengan julukan Al-Amin berubah. Mengecap beliau dengan Al-Kadzab, pendusta, Muhammad tukang bohong. Kita bisa lihat dong, ini kan berarti nggak sinkron. Kalau ada orang nggak demen dari dulu gitu, tapi ini nggak demennya begitu datang sesuatu. Kadang-kadang kita kan juga begitu, Bu. Kita punya teman baik sama kita lama, begitu kita berubah, ada sesuatu, jadi orang baik, mulai bener, mulai ngaji, tahu-tahu kita difitnah, diuji. Mungkin boleh jadi dicaci, disindir, diasingi gitu ya. Itu ditinggalin, malah lebih parahnya lagi gitu ya. Ditinggalin gitu ya. Bukan cuman itu hal lumrah. Kita gak usah kaget. Mestinya setiap diantara kita yang mau memprogres diri menjadi pribadi yang lebih baik, dia harusnya tahu konsekuensinya memprogres diri itu akan disindir, akan dinyinyir, akan tidak dianggap, akan ditinggalin dan lain sebagainya. Itu konsekuensi. Dan itu juga yang didapatin sama Nabi. Di saat Nabi berubah, yang dulunya nggak ngajak, akhirnya berubah mengajak. Kalau dulu kan Nabi menjadi orang jujur untuk dirinya, nunjukin kejujuran. Tapi Nabi nggak repot-repot bilang sama orang, kamu harus jadi orang jujur. Tapi begitu Nabi jadi siapa? Seorang Rasul yang diutus sama Allah menjadi Rasul, maka Nabi berubah bukan hanya menjadi orang jujur, tapi ngajak orang jadi jujur. Ayo ente harus jujur. Nah, orang saat diajak ada yang suka, ada yang kagak. Di saat Nabi dari dulu Nabi senang menyendiri, artinya kan menyendirinya Nabi ini kan ibadah. Orang nggak ada yang persoalin Nabi di Gua Hiro berlaman-laman, nggak ada yang persoalin. Tapi begitu Nabi ngajak orang beriman kepada Allah, menjadi soal, menjadi masalah, menjadi sesuatu yang akhirnya dijadikan alasan untuk membenci Nabi Muhammad SAW. Mulailah orang-orang Mekah benci Nabi, gak senang sama Nabi, buat konspirasi nyakitin Nabi, bagaimana caranya katain hina Nabi, bahkan tuduhan itu semua bohong. Itu lihat, Nabi dikata anta kadzab, bohong.
Anta majnun, bohong tuduhannya. Anta sahir, bohong. Nggak ada satupun tuduhan yang disematkan kepada Nabi bisa divalidasi, nggak ada. Oh emang Nabi tukang bohong? Nggak bisa, karena semuanya dusta. Hari ini ada dari kita tersinggung dikatain nama orang, tunggu dulu. Kamu cepat amat tersinggung. Masalahnya yang dikatain orang bener kagak? Makanya pentingnya itu sebelum marah, evaluasi diri dulu. Ada orang ngatain kita, sombong kamu. Sebelum ngatain balik, siapa yang sombong? Situ kali gitu. Kalau orang kan gitu ya, marah. Siapa yang sombong? Situ, kata dulu. Coba lihat dulu dirinya. Bener gak nih sombong? Oh ternyata begitu dia lihat, kayaknya ini adalah tuduhan dusta. Saya bukan orang yang sombong. Berarti tuduhan itu ngapain diladenin? Orang tuduhannya bohong. Ngapain diladenin? Tuduhannya bohong. Ada orang ngatain kita, si itu kan jahat orangnya, judes orangnya. Sebelum marah atas ucapan itu, coba evaluasi diri. Kalau emang benar kamu judes, pilihannya di kamu. Mau berubah apa mau lanjut? Kalau mau lanjut judes, jangan tersinggung dikatain judes. Betul dong? Kalau ada orang hina kita, sementara kitanya tidak siap untuk berubah, jangan marah dengan hinaannya. Jadilah gentle, pemberani, dihadapi. Emang saya belum bisa berubah, maka kalau ada orang yang menghujat kita, lapang dadalah menerimanya. Jadikan hujatan itu pemicu kita untuk berubah, bukan malah balik menghujat orang tersebut. Disinilah perannya akhlak. Akhlak itu bukan cuma ngajarin kita berperilaku, tapi lebih tepatnya akhlak itu mengajarkan kita sadar diri akan kekurangan kita. Sehingga orang kalau belajar akhlak, dia nggak gampang ngatain orang nggak beradab. Karena kan sekarang banyak banget orang yang ngatain orang akhlaknya kurang, adabnya kurang, orangnya songong. Sementara orang kalau beneran berakhlak, dia nggak sampai hati nuding orang itu nggak sopan. Dirinya makin baik perangainya, budi pekertinya, sehingga bukan cuman dia perbaikin akhlaknya, tapi juga dia perbaikin cara pandangnya. Ibu tahu ada sebuah statement dari ulama yang mengatakan gini, ta'alamtul adab min gillatul adab. Saya belajar adab dari orang yang kagak punya adab. Ta'alamtul adab min gillatul adab. Saya belajar adab dari yang kagak punya adab. Saya belajar akhlak dari yang kagak berakhlak. Jadi kalau kita lihat ada orang tidak beretika, jangan repot basahin atau ngotorin lisan ngatain orang itu. Tapi cukup bagi kita memetik hikmah pelajaran, jangan sampai kau tergolong orang itu. Ya dong, hari ini kalau kita lihat misal contohnya ada istri ngomong kasar sama suaminya, ibu nggak usah repot-repot ngomongin emang dasar istri nggak tahu diri. Ngapain kita kotorin mulut kita untuk menghakimi dia? Toh rumah tangga dia, kita juga nggak tahu sebetulnya apa yang terjadi di dalam itu. Tapi kalau kita melihat cara dia ngomong sama suami nggak bener, setidaknya belajar aja. Dari sikap dia itu nggak pantas begitu, maka jangan sampai kamu begitu sama suamimu. Kita lihat ada seorang anak ngomong sama ibunya nggak sopan. Kalau ngomong sama orang tuanya kasar, kalau ngomong sama orang tuanya udah nggak kayak orang tua sama anak gitu ya. Kita ngelihatnya ngederdet, aduh, kok bisa ya tuh anak ngomong sama orang tuanya kayak gitu. Emang anak kurang ajar, anak durhaka. Ngapain repot-repot kotorin lisan dengan menghakimi anak yang kurang ajar? Justru kita itu belajar. Belajar dari apa? Belajar dari tingkah anak itu, jangan sampai kita jadi anak itu sama orang tua kita. Inilah pentingnya akhlak. Akhlak gak ngajarin kita nuding, tapi akhlak ngajarin kita melihat diri sendiri.
Karena di balik akhlak kita diajarkan untuk bagaimana memprogres diri semakin hari semakin baik. Fa insyaallah dari kitab Khuluquna ini ya, semestinya akhlak kita berakhlak sebagaimana yang diminta. Kita bisa tahu ya, belajar berakhlak kepada Allah, belajar berakhlak kepada Rasulullah, baru kemudian kita belajar berakhlak kepada para sesama hambanya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan semakin hari kita semakin terdidik, semakin terarah, semakin tertuntun, dan kita bisa menjadi wanita-wanita salihah yang dihiasi dengan perangai-perangai yang mulia. Insyaallah, amin amin ya rabbal alamin. Tapi kita mau buka, kita minta mudah-mudahan keberkahan dari Sayyidil Habib Umar menyertai kita semua, dari ilmu-ilmu ajaran yang beliau sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif nafa'ana Allah bih wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Man arada al-akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. La tahsabanna al-ilma yanfa' wahdah ma lam yutawwaj rabbuhu bi khallaq wa idza ruzikta khaliqatan mahmudah faqad istafaka mugassimul arzaq. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam firman yang berbunyi man aradal akhirah, barang siapa yang menghendaki kehidupan di akhirat. Ini kalau ditanya hati kita masing-masing, bisa dibilang kita semua kepengen akhirat, bukan? Kita kepengen memperbaiki hidup kita di akhirat tentunya. Seperti apa nasib kita. Nah, ini diingetin sama Allah. Barang siapa yang pengen akhirat, berarti selama dia hidup, yang dia cari itu akhirat. Dia bukan pengen dunia, tapi yang dia kepengen akhirat. Wa sa'alaha sa'yaha. Bukan cuman pengen, tapi ada upaya, ada usaha ke arah yang apa? Yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan akhirat. Hari ini nih kita banyak dikelilingi oleh orang-orang yang cuman kepengen. Tahu, pengen doang. Tapi sungguh-sungguh mau untuk menggapai belum sepenuhnya. Ya, kita lihat aja. Dilihat dari mana? Lihat aja dari orang sekarang. Ibu kalau boleh kita lihat contoh anak-anak muda sekarang atau orang-orang yang hidup di generasi sekarang. Kalau ditanya sama mereka, pengennya sesuatu yang cepat bikin mereka kaya. Apa-apa maunya instan. Apa-apa maunya segera. Beda sama orang dulu. Kalau orang dulu itu seneng proses. Kalau ngapa-ngapain itu bagi mereka proses. Makanya banyak dari mereka yang ulet, yang telaten, yang rajin pada akhirnya membuahkan hasil. Lihat orang-orang tua dulu. Beranjak kadang-kadang kalau kita lihat orang-orang biasa gitu ya, cuman dari jualan kerupuk, tapi toto bisa punya pabrik kerupuk. Jualannya kerupuk, tapi karena telaten, karena ulet, punya pabrik kerupuk. Selalu diawali dari hal yang biasa. Awalnya jualan sendal, tahu-tahu jadi punya pabrik sendal. Tapi semua berawal dari mana? Telaten, ulet, mau ngehargain proses. Tapi orang sekarang maunya instan. Apa-apa digiurin sama serba yang sifatnya menguntungkan. Kamu kalau investasi sekian, untungmu sekian. Wah, tergiur semua. Akhirnya ketipu semua rame-rame. Banyak yang kayak gitu. Akhirnya ketipu semua rame-rame. Ayo investasi. Dan ternyata berapa banyak yang punya uang 5 juta, digiurin investasi 5 jutanya dia invest. Bukan balik, raib semua. Iya kan? Nah, karena hari ini banyak orang yang cuman kepengen. Pengen kaya, tapi gak mau capek. Pengen punya rumah, tapi maunya ngutang. Pengen doang kan? Tapi kalau ditanya tentang upaya mati-matian dalam merealisasikan, kalau boleh jujur, orang sekarang itu hampir dibilang cuman kepengen doang. Pengen aja. Karena sejatinya
Orang kalau kepengen diiringin sama upaya, itu nggak bakalan sia-sia. Tapi kalau cuman kepengen tanpa upaya, udah pasti inginnya sia-sia. Waktu yang sia-sia. Nah, kita lihat anak-anak sekarang atau orang-orang sekarang nggak mau proses, pengennya cepet. Makanya akhirnya larinya game online, judi online, pinjol, dan seterusnya. Kenapa? Karena nggak mau proses. Nggak mau proses. Kalau untuk dunia aja, tolak ukurnya orang nggak mau proses, kira-kira gimana akhirat? Hari ini orang sama dunia aja nggak mau proses. Gimana akhirat? Kayak saya bilang, subhanallah, orang-orang dulu itu walaupun rumahnya sederhana, walaupun kerjaannya itu nyangkul sawah, nanam tanaman seadanya, tapi punya tanah wakaf, sesuatu yang diwakafkan untuk tabungan akhiratnya. Tapi coba ukur orang hari ini, apa yang mau diwakafin? Apa hari ini mau diwakafin? Bingung dia mau diwakafin. Orang punya rumah aja nggak serba nggak muat. Nguber pengen punya rumah, tuh belinya cuma 40 sekian meter atau tipe 70 sekian meter, baru ngerasain anaknya udah keburu gede butuh kamar, belum lunas tuh rumah. Bayangin, anaknya udah keburu gede, kamar waktu beli anak masih kecil, karena utangnya 20 tahun keburu anaknya gede. Belum lunas tuh bayar rumah yang ditempatin sekarang belum lunas, tapi anaknya hakikat udah butuh kamar lain. Tapi coba kalau kita ukur betapa dunia mempermainkan kita sejauh ini, tetapi yang lebih fatalnya, tawaran-tawaran hutang itu membawa kita hanya pada angan-angan tapi tidak benar-benar pada upaya. Orang dulu, mohon maaf kasarnya, kalau mau dapat pinjaman bank itu susahnya minta ampun. Beda sama sekarang, kalau sekarang ditawar-tawarin. Ya Allah, mau dapetin duit instan sekarang gampang banget, ditinggal pinjol, majang foto KTP sama dirinya, jepret dapat duitnya. Nah, tapi begitu waktunya mau bayar, nggak sadar, tahu-tahu tagihan bengkak. Herannya sama mereka itu punya angan-angan, pengen hidup tentram, pengen hidup tenang, tapi perilakunya tidak sesuai. Artinya nggak punya upaya. Mau ngutang, tapi nggak punya kesanggupan bayar utang. Itu kan yang terjadi sama orang sekarang. Makanya begitu ditagih, pada ngumpet-ngumpetan. Pada pusing dia ditagih. Begitu juga kiranya orang-orang hari ini yang berandai-andai pengen akhirat. Makanya Allah katakan, man aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha. Kata Allah, siapa yang pengen akhirat tapi dia juga punya upaya di dalam mencapai angan-angannya, punya usaha untuk sampai wa huwa mu'minun. Bukan cuman kepengen, bukan cuman usaha, tapi diiringi dia beriman. Maka mereka lah itu yang apa disebut sama Allah? Kana sa'yuhum mashkuro. Yang apa? Yang usahanya dibalas dengan baik. Artinya apa? Allah bilang tidak ada usaha yang tidak berbalas. Itu tekenin aja sama diri kita hari ini. Nggak ada usaha yang nggak berbalas. Kalau ada orang mikir bilang nyari uang susah zaman sekarang, tapi ada orang yang bilang ternyata nyari uang di zaman sekarang gampang. Kenapa ada yang ngerasa gampang, ada yang ngerasa susah? Mungkin ilmunya kurang. Bagi yang ngerasa susah, nggak punya kemampuan dalam segi mencari ilmu. Ada orang hari ini bilang, ya Allah, mau jadi orang baik susah ya. Ada yang bilang jadi orang baik itu enak ya. Di sana ada yang bilang susah, di sini ada yang bilang enak. Jadi orang baik itu semuanya gampang ya. Ternyata di sana ada yang teriak, mau jadi orang baik aja susah bener gitu.
Ini tentang apa? Kok bisa ada yang teriak mudah, ada yang teriak susah? Bisa jadi yang merasa dirinya susah, dia yang kagak punya ilmunya. Makanya nggak tahu. Orang dulu nggak butuh. Kalau kita bilang seminar-seminar bisnis hari ini, nah, saya bilang jualan kerupuk dong bisa punya pabrik. Orang sekarang mau jual satu produk aja, sekolah sana sini. Sekarang mau jualan sesuatu, sekolah sana sini kan. Marketing, gimana caranya masarin ini, masarin itu. Orang dulu jual kerupuk tuh jadi pabrik. Subhanallah, kita nggak pernah tahu. Ada beberapa ilmu yang nggak dipunya. Makanya kalau dilihat orang kaya hari ini, nggak ada yang kayanya dari era hari ini, nggak ada. Itu kayanya pasti dari era kemarin. Era-era lalu, kalau kaya anaknya kaya karena bapaknya udah terlanjur kaya. Udah terlanjur kaya. Jadi dia cuma ngelanjutin bisnis orang tuanya. Bukan berarti dia si pemula ini tahu-tahu menyusul orang-orang kaya sekarang. Kalau saya sih ngelihatnya nggak ada. Saya nggak ngomongin orang kaya yang dadakan cuman di mana di internet atau di mana, nggak ada. Orang yang usaha pasti semuanya merembet dari bawah. Kalau kamu lihat ada orang hari ini yang berhasil pasti karena dari bawah. Begitu juga orang pengen berubah, pengen ngejar akhirat. Ya akhirat itu mahal, jauh lebih mahal daripada nilainya dunia. Kalau untuk menggapai dunia aja kita perlu bersusah payah, apalah lagi untuk akhirat. Tapi Allah ingatkan, setiap dari kita yang berusaha untuk akhirat, nggak pernah ada yang sia-sia. Yang bangun tahajud, nggak ada yang sia-sia. Yang nutup aurat, nggak ada yang sia-sia. Yang terus berusaha nahan lisannya dari maksiat, nggak ada yang sia-sia. Yang ninggalin pergaulan haram, nggak ada yang sia-sia. Nggak ada yang sia-sia. Semuanya ada balas dari Allah yang akan menguntungkan dia. Allah itu Maha Adil. Ada orang hari ini kepepet, depan matanya ditawarin pinjaman pinjol, tapi dia tahan kepepetnya, nggak mau minjem karena dia tahu mudorotnya. Dia tahu ketidakmampuannya untuk membayar dari hutang-hutangnya. Dia melina nggak? Kayak saya mendingan makan nasi sama garam daripada pinjam-pinjam uang. Dipilih begitu. Itu nggak ada yang sia-sia. Itu nggak ada yang sia-sia. Ada orang bisa balas kejahatan orang hari ini. Dijahatin, dikata-katain depan orang, dijelekin, dihina, diejek, bisa balas, bisa. Bisa ngatain balik, bisa. Tapi milihnya apa? Diam. Kenapa? Karena dia mau ngarep pahala aja dari Allah. Wal kadhiminal ghaidh. Dia neken, dia punya apa? Kemampuan balas dendam, kemampuan nyautin orang, kemampuan balas perilaku orang. Tapi dia milih al-kadhiminal ghaidh. Ditekan, diredam amarahnya. Saya nggak boleh kesel, nggak boleh marah, nggak boleh kepancing, nggak boleh emosi. Bisa padahal al-kadhiminal ghaidh orang yang bisa balas tapi milihnya ngeredam emosi. Enggak, jangan balas. Walafina anin nas. Sudah dia jadi orang yang meredam emosi, ditambah dia menjadi siapa? Afina anin nas, yang maafin orang. Udah deh, nggak ada gunanya ribut sama dia. Orang stres diladenin. Ada orang bilang, ente digituin diam aja. Itu orang yang lagi ngajak kita ribut, orang yang lagi begulat sama dirinya sendiri. Artinya hatinya nggak damai, hatinya nggak tentram, jiwanya bergejolak, makanya ngomongnya kasar. Sama dirinya aja dia lagi berantem, mau kita tambahin lagi berantem sama dia. Ngapain? Suruh aja dia berantem terus sama dirinya, ngapain sama kita? Tapi nggak banyak kan orang benar-benar pada saat realitanya dihadapin itu benar-benar bisa nahan diri. Ini kan ujiannya. Begitu kita tahu ada orang nggak demen sama kita, sebelah kita nih,
Kalau orang yang belum bisa meredam emosinya, beludruk itu duduk sebelahnya. Batinnya bergejolak, berasa sesak napas. Sesak napas, sebelahnya orang yang nggak demen. Kesiksa nggak batinnya? Tapi kalau hidup damai, nggak punya musuh. Nggak punya musuh. Yang sesek dia, bukan kita. Ada orang duduk sebelah kita gerah, biarin aja. Yang penting jangan kita yang gerah sama orang. Betul apa enggak? Hadal akhlak. Ini akhlak Rasulullah di Mekah bertahun-tahun. Tetangganya musuh semua. Rasulullah adem aja. Nggak berubah jadi musuh juga. Nggak berubah. Jadi perangai-perangai mereka tetap jadi Rasulullah. Yang bisa meredam emosi. Bayangin lagi sholat di depan Ka'bah, ditaruh kotoran di punggungnya. Bisa balas? Bisa. Bisa nyaut? Bisa jawab? Bisa. Kalau Rasulullah hari itu mau mengadili sikap mereka juga bisa. Tapi yang Rasulullah pilih apa? Kadhiminal ghidh wal 'afina 'anil nas. Yang dipilih sama Rasulullah meredam emosinya dan memilih memaafkan mereka. Seenggaknya kita belajar pelan-pelan. Jadi jangan ngira, katanya yang dibilang, ilmu itu bisa manfaat begitu aja. Enggak. Ilmu akan jadi manfaat kalau kamu dipakein mahkotanya akhlak. Enggak ada ilmu yang manfaat tanpa mahkota akhlak, enggak ada. Artinya hari ini mau setinggi apapun ilmu kita, kalau kita enggak punya akhlak, ilmu itu tidak akan terlihat. Enggak. Apalagi manfaat, kelihatan aja enggak, apalagi manfaat. Tapi ya, ada orang ilmunya biasa, tapi dia mengenakan mahkota akhlak, maka dia adalah orang pilihan yang dipilih Allah, mendapat rezeki yang luar biasa. Ilmunya sederhana, ilmunya ketutup, yang sedikit itu dari akhlaknya. Tapi orang punya banyak ilmu nggak punya akhlak, keburukan akhlaknya nggak bisa ketutup dengan banyaknya ilmunya. Itu lihatnya gitu. Ya, orang punya banyak ilmu tapi nggak punya akhlak, nggak punya akhlaknya bakal kelihatan. Walau ilmunya banyak. Tapi orang punya sedikit ilmu bisa ketutup dengan orang yang punya akhlak. Akhlak bisa nutupin aib, ilmu enggak. Perangai baik yang bisa menutup aib kita sendiri. Nah, siapa dari kita malah justru kalau ditegur sama orang, ente jadi orang jangan begitu, jawabannya apa? Suka-suka gua dong. Kalau suka, fadol. Kalau nggak suka, ya udah, mending minggat aja. Artinya kita minta orang ngerti sama sikap kita, mau baik, mau buruk, mau apa. Kamu kira yang kayak gitu bikin kamu punya nilai lebih? Sama sekali enggak. Yang muda-muda hari ini ditempa. Tapi mohon maaf, kadang-kadang yang tua-tua sudah merasa sudah jadi orang. Justru kadang-kadang ngedidik akhlak yang muda jauh lebih mudah daripada ngedidik yang sudah tua. Kenapa? Karena yang sudah tua merasa tuanya itu adalah sesuatu. Tapi maaf nih Bu, kalau kita lihat dulu eranya Rasulullah SAW, pada saat menyerukan Islam, orang yang di sekelilingnya Rasulullah itu umurnya kan gak jauh-jauh dari umurnya Rasulullah. Hawaleh, udah tua-tua juga kan, arba'in, 40, 50 gitu. Tapi mereka orang-orang yang siap menerima perubahan. Nanti bukan berarti umur aja udah tua terus berarti kalau udah tua udah jini jadinya. Oh enggak. Sayyidina Umar bin Khattab waktu masuk Islam punya adat. Adatnya itu dikutik, diributin. Kalau orang Betawi bilang senggol, bacok. Orang Betawi, kalau orang Bogor saya nggak tahu ngomongnya apa. Orang Sunda. Hanya disenggol dikit, dikutik dikit,
Diributin. Ini juaranya ring tinju, ring gulat. Sayyidina Umar itu nggak ada riwayat kalah. Kalau ada dia naik ke atas ring gulat, udah pasti dia menang. Itu Sayyidina Umar. Tapi begitu dia masuk Islam, apakah watak kerasnya seorang Umar itu tetap menjadi watak kerasnya seorang Umar? Sayyidina Umar mau berubah. Begitu dia ngelihat Rasulullah main sama cucunya, dia bingung. Rasulullah, apakah begini caranya main sama anak, sama cucu? Kata Rasulullah, man la yarham la yurham. Dibilangin sama Nabi, yang kagak punya rahmat berarti dia nggak bakal dirahmatin. Mulai dari situ Sayyidina Umar jadi kuda cucu-cucunya. Main berubah, mau berubah. Bukan berarti dengan karakter arogan, keras gitu ya, atau adatnya yang keras kepala, atau yang susah, memang orangnya tegas, nggak bisa dirubah. Oh enggak, kalau untuk Islam semua bisa berubah. Kalau untuk kebaikan yang mau berubah pasti berubah. Kan gitu. Sayyidina Umar dulu senggol diributin, begitu masuk Islam kan udah nggak begitu lagi. Yang ada diganti. Kalau setan kutik, saya ributin. Makanya setan takut sama Sayyidina Umar. Sampai milih, kalau ada Sayyidina Umar jalan di lorong ini, di gang ini, setan milih gang lain. Kamu bisa kebayangkan bagaimana karismatiknya seorang Umar ibn Khattab. Setan aja gak mau satu gang sama dia. Siapa yang berani kutik? Coba bayangin. Tapi akhlaknya luar biasa. Adabnya sama Allah luar biasa. Ini kan jadi pelajaran buat kita. Loh, kita kadang-kadang ngerasa udah tua, wah emang udah begini. Orang tua pengennya dimaklumi. Oh ya, kalau ada sesuatu yang harus dirubah ya dirubah. Ya, artinya tidak menutup kemungkinan kepada siapa saja. Yang muda apalagi. Nah, tetapi yang tua tidak harus merasa kita sudah tua, beginilah kita, maka harus terima orang tua emang begini modelnya. Enggak. Orang tua juga bisa berubah walaupun usianya tua, yang penting niatnya mau berubah. Muqaddimah. Alhamdulillah al-karim al-mannan qadim al-ihsan wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadata 'abdin adha'ana birrububiyyah lahu sidqa wa iftakhara bil 'ubudiyyah lahu haqqan wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyina wa 'azimana Muhammadan rasulullah sahibul khuluqil 'azim wan nahjil qawim was siratal mustaqim da'ana ila haqqin bihaqqin munazzalin alaihi minar rahmani afdalu da'wati ajabna qabilna mud'inina li amrihi sami'na ata'na an hudan wa basirati faya rabbi thabbitna 'alal haqqi wal huda wa ya rabbi igbidna 'ala khairi millati. Al-Habib Umar memulai kitabnya ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bersolawat kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengutip salah satu qasidah atau nasihat daripada Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang bunyinya da'ana ila haqqin bihaqqin munazzali. Nabi Muhammad itu mengajak kita untuk apa? Menempuh jalan kebenaran. Dengan apa Nabi ngajak kita? Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Maka dengan apa kalau kita tanya Nabi ngajak kita kemana? Al-Quran. Pertama yang Nabi ajak kita Al-Quran. Dan lihat, Nabi ngajak kita kepada Al-Quran atas dasar ajaran yang ada di Al-Quran. Dan Nabi menjadi contoh teladan yang paling sempurna dalam menjalankan apa yang ada di Al-Quran. Nih ibu gini, ibu kan punya anak. Kadang ibu kepengen anak kita jadi seseorang atau melakukan suatu perbuatan yang kita kadang-kadang sebagai orang tua nyuruh doang. Kalau makan tuh, kalau tidur tuh, bangun tidur tuh,
Arti banyak orang tua ya dan dari kalangan kita ngomong aja. Tapi di antara mereka kenapa tidak banyak diikuti? Karena mereka cuma ngomong aja, tidak benar-benar jadi teladan yang sempurna. Sementara Nabi itu kenapa tidak bisa dipatahkan ajakannya? Karena Nabi ngajak dengan perilakunya. Jadi ibu-ibu kalau kepengen anak-anak pada nurut dan gak diserang balik sama anak, sebelum ngajak, sebelum nyuruh atau guru atau siapapun gitu ya, yang pertama dilakukan adalah jadikan dirimu teladannya dulu. Kita dulu yang jadi contoh teladannya. Maka dari situ kita nyuruh anak-anak nurut sama kita. Apa aja disuruh sama kita. Cuman kalau cuman nyuruh, makanya dapat anak-anak yang iya-iya doang di depan kita. Padahal di belakangnya kagak. Hari ini kan banyak yang begitu. Kita belajar dari apa yang Nabi ajar. Nabi ngajak kita ke Al-Quran. Justru Nabi jadi teladan yang paling sempurna dalam menjalankan Al-Quran. Sehingga di waktu ditanya oleh siapa? Oleh sahabat kepada Sayyidah Aisyah. Tolong kasih tahu kita tentang Rasulullah. Maka jawaban Sayyidah Aisyah. Kana khuluquhul Quran. Rasulullah itu akhlaknya adalah isinya Al-Quran semua. Apa yang kamu ngaji hari ini di Al-Quran, perintah, larangan, semua, maka Rasulullah ada yang paling pertama dalam menerapkan itu semua. Karena khuluquhul Quran. Sampai kata Sayyidah Aisyah, kalau Rasulullah jalan itu kayak Quran yang jalan. Apa yang ada di Al-Quran ada semua di dia. Nah ini kan juga menjadi PR bagi anak-anak kita hari ini yang getol banget sekolah tahfiz Quran. Saya tidak menyinggung pihak tertentu ya. Belajar Quran, tahfiz Quran bagus. Kalau cuma tahfiz doang, tapi tidak juga menerapkan apa yang ada di dalam Al-Quran dalam kepribadian, apa gunanya tahfiz? Apa gunanya tahfiz? Saya kaget kemarin ketemu sama anak, ada orang lagi singgah ke rumah orang. Yang Sohibul Baitnya itu punya teman-teman ceritanya. Di antara teman-teman yang hadir tuh ada dari mereka yang hafal Quran. Rajul, orang laki, masih muda, mungkin kira-kira umur 18 tahun, hafiz Quran. Tapi punya pacar. Itu lagi jalan sama pacarnya. Ini hafiz Quran tapi amalnya bertentangan dengan Quran. Itu gimana? Kaifa dzalik? Banyak hari ini pondok-pondok atau sekolah-sekolah yang maftuh buat dibuka ngafal Quran. Tapi saya selalu ingatkan, saya kalau datang ke satu pesantren diundang buat ini, saya lihat khususan untuk tahfiz Quran, saya pasti ngingetin. Jangan cuman konsen sama tahfiznya. Tapi tolong juga diiringi dengan akhlak adabnya para penghafal Quran. Makanya saya semakin paham kenapa Imam Nawawi ngarang kitab At-Tibyan fi adab hamalatil Quran, adabnya orang yang bawa Quran dalam dirinya. Karena mungkin akhir zaman makin banyak menghafal Quran tapi nggak beradab sama Quran itu sendiri. Sama Qurannya sendiri nggak beradab. Makanya subhanallah kadang-kadang saya merasa takjub gitu ya. Pada saat tengah genting-gentingnya banyak sekolahan tahfiz, saya mundur gitu. Waktu zamannya saya belajar dengan Sayyidil Habib. Pada saat itu beliau tidak buka kelas tahfiz seperti sekarang. Orang bisa milih mau jalur hafalan atau mau jalur apa gitu. Enggak, kalau sekarang ada begitunya. Tapi zaman kita dulu nggak ada. Pilihan tahfiz itu adanya di belakang. Jadi setelah kita belajar ilmu syar'i, habis kita belajar ilmu syariatnya, baru dikasih pilihan mau ngafal atau enggak. Mau ngafal atau enggak. Malah bikin kita paham, oh ternyata kadang-kadang memberi pemaparan tentang ilmu syariat lebih penting hari ini daripada cuman memberikan mereka pemaparan hafalan saja.
Karena penerapnya yang nggak ada hari ini. Penerapnya aja. Sementara hafal Quran itu bukan buat keren-kerenan. Tujuan dibalik dari menghafal Quran adalah melestarikan akidah dan ajaran Al-Quran itu sendiri. Nabi SAW da'ana ila al-haqqi bihaqqi munanzalin alaihi minar rahmani afdala da'wati. Tapi lihat, apa kata Habib Abdullah? Nabi ngajak kita ke Al-Quran, ngajakin kita mengamalkan Al-Quran, maka dijawab ajabna. Kami pun menjawab seruan Rasul dengan apa? Gobilna. Kami terima ya Rasulullah ajakanmu. Seruan beliau, seruan Nabi buat kita ngamalin Quran, deketin diri sama Quran. Semata-mata buat apa? Mud'inina li amrih. Biar kita nih patuh akan perintahnya siapa? Perintahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sami'na wa ata'na. Lihat tuh. Kalau kita mau jadi hamba yang benar, kalimat sami'na wa ata'na itu penting banget ada di kita. Karena banyak dari kita cuman sami'na tapi belum ata'na. Tapi kalau kita mau jadi yang disebut pengikut setia, pengikut benar, sami'na wa ata'na. Jangan jadi mereka sami'na wa asaina. Naudzubillah min dzalik. Habis dengar tapi malah justru melanggar. Itu kan lebih gak enak. Tapi yang benar itu kan sami'na wa ata'na. Kami jawab, kami patuh, kami juga dengar, kami juga taat. Bahkan taatnya dengan apa? Anhudan wa basirati. Dengan basirah, dengan petunjuk dan mata hati kami nih, kami dengar. Kami nggak main-main, kami mau jadi orang baik. Kita kalau mau jadi orang baik begitu. Nggak cuma dengerin ceramah doang. Nah, dengar ceramah sehari 1000 kali, tapi nggak atokna. Belajar kitab demi kitab tapi nggak atokna. Mana? Hari ini ada orang yang ngerjain perbuatan tukhalifus sunnah, bertentangan bahkan dengan sunnah, bertentangan dengan syariat, ya. Tapi bisa ngaji kitab Imam Ghazali. Itu kan yang dibangga-banggain, kitab Ghazali, Ihya. Ini kitab Ihya Ulumuddin, kitabnya Imam Ghazali. Tapi joget-joget, nyanyi nggak jelas. Tahu-tahu bilang malaikat mungkar nakir atas perintah saya. Hah? Sampai kita bingung, Nabi Muhammad aja nggak gitu-gitu amat. Seorang Nabi loh. Nggak pernah ngasih kita tuh contoh. Oh tenang, siapa kalian dari umat saya? Malaikat mungkar nakir tuh di bawah perintah saya. Kalau saya bilang jangan tanya, jangan tanya. Saya bilang Nabi pernah ngomong kayak gini apa enggak gitu. Kok bisa ada manusia biasa-biasa aja berani ngomong kayak gini? Sibuk ngurusin urusan mungkar nakir bakal nanya kaumnya. Dia lupa mungkar nakir bakal nanya dia dulu sebelum nanya kaumnya. Bisa lepas apa enggak nanti waktu ditanya mungkar nakir, kan kita bingung. Banyak orang hari ini ngaku bisa baca kitab, ngaku bisa paham tentang ilmu agama, tapi nggak benar-benar menerapkan ilmu itu pada diri mereka. Gimana? Makanya penting bukan sami'na, lakin atokna. Bukan cuma dengar, tapi patuh, nurut. Sama kayak kita, Bu. Kita hari ini mau kita belajar dari kitab Khuluquna. Kan bukan cuma dengar, tapi kita mau belajar patuh atas apa yang disampaikan dari adab, karena apa yang disampaikan oleh beliau tentu tidak lepas dari apa yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu, nggak bakalan bertentangan gitu. Maka Habib Abdullah doa, fa ya Rabbi tsabbitna 'alal haqqi wal huda. Ya Rabb, tetapkanlah kami dalam kebenaran.
Wa ya Rabbi igbidna ala khairi millati. Hai Rabb, genggamlah kami agar senantiasa menempuh jalan terbaik. Igbidna ala khairi millah. Igbidna artinya apa? Cabut nyawa kami di atas ajaran terbaik. Jangan wafatkan kita kecuali kita semua sudah berjalan di atas jalannya orang-orang yang terbaik. Kita pengen begitu. Begitu kita diwafatin, akhlak itu udah benar-benar orang yang punya akhlak baik, yang punya perangai baik, yang ngikutin keteladanan Nabi dengan baik. Mah nggak kenal kita siapa. Mau tua, mau muda, mau berapa banyak kesalahan kita di masa silam. Ya, tapi kalau emang udah mau jalanin yang terbaik hari ini, jalanin. Wa sallillahumma wa sallim afdala salatin wa azka salam ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'du, fa uqaddimu hadhihi as-safahat mustamilatan ala 'azimi akhlaq wa jalili sifat hiya akhlaq wa sifatul mu'min al-mutahaqqiq bi haqa'iqil iman. Idzil iman wa ma waggara fil qalbi wa saddaqahu al-amal wa huwa takhalli 'anil radha'il wa tahalli bil fada'il. Baik. Wa haitsu kana karimul akhlaq min sumu'il manzilah wa 'azamati sya'n an takuna bi'itsatu khatimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam innama ja'at li itmamiha wa ikmaliha wa irsa'i da'aihima. Wa yaqulu fi haqqiha nabiyullah alaihi wa alihi afdalus salatu wassalam innama bu'itsu li utammim makarimal akhlaq. Salawat serta salam yang beliau curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian amma ba'du uqaddimu hadhihi as-safahat. Habib bilang, saya persembahkan kepada kalian lembaran-lembaran ini. Padahal lembaran ini sedikit loh. Ini lembaran kecil. Kitab Khuluquna aslinya hadsina. Segini. Tipis. Ini tulisannya juga sedikit-sedikit. Bukan yang kecil-kecil gimana-gimana. Tipis. Tapi lembaran-lembaran ini kata beliau, saya tulis di dalam sini mencakup berbagai akhlak. Akhlak-akhlak yang baik, sifat-sifat yang mulia, sifatnya orang yang beriman, ya, yang imannya sudah betul-betul dia realisasikan, keimanannya dengan kesungguhan. Maka kita belajar, ini sifat yang semestinya ditiru oleh kita saat ini. Ya, sifat-sifat yang semestinya ada. Karena iman itu adalah sesuatu yang tersimpan di dalam hati. Iman kan nggak kelihatan. Ibu bisa lihat iman apa enggak? Jangan iman, hati kita aja kita nggak bisa lihat. Hati kita sendiri kita nggak bisa lihat. Kita cuma bisa ngerasa. Makanya iman itu disebut dengan suatu keyakinan. Karena iman itu tempatnya di hati, maka pentingnya bagi kita mengosongkan hati dari sifat-sifat yang buruk. Jadi Bu, yang disebut namanya mau berakhlak, itu salah satunya at-takhalli wa tahalli. Apa nih takhalli, apa nih tahalli? At-takhalli di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu disebut. Orang kalau mau berakhlak, orang mukmin kalau mau berakhlak, dia harus apa? Pertama takhalli. Arti takhalli itu apa? Ngosongin dirinya dari sifat-sifat buruk. Sebelum kamu tempel diri kamu dengan sifat yang baik, pertama buang dulu sifat buruk. Karena nggak bisa kamu nempelin, misal contoh ya, ibu punya anak kecil hari ini, anak kecil kalau habis mandi, dibedakin, rambutnya dikuncir, dikasih pita, lucu apa kagak? Sekarang bedain, anak kecil habis makan, mukanya belepotan, kotoran di bajunya di mana-mana, terus kamu tempelin pita, lucu apa kagak? Kamu kasih bedak, lucu apa kagak? Nggak lucu. Ada orang mukmin hari ini, dia bilang saya pengen berakhlak seperti akhlak Nabi.
Sama dia ditempelin akhlak senyum. Tapi dalam dirinya masih punya kotoran sombong. Bisa sinkron nggak senyumnya? Nggak senyumnya nggak benar. Dia mau tempelin sifat apa? Dia pengen tempelin sifat tawadhu. Itu kan akhlak. Sifat tawadhu itu merendah. Bukan merendahkan dirinya, merendah hatinya dia. Ya, tawadhu. Dia nggak kepengenan kelihatan orang yang paling bisa, paling pintar, paling benar, enggak. Tapi dia punya sifat tawadhu. Orang yang kayak gini, orang yang begini, pada saat dia pengen hias dirinya tawadhu, tapi dia belum ngilangin yang namanya sifat ujub, bangga sama dirinya sendiri. Ini kan salah. Stepnya apa? Takhalli, buang dulu kotoran-kotoran dari sifat-sifat buruk kita. Oke, yang judes berubah. Yang mulutnya nyinyir berubah. Yang mulutnya nggak baik misalnya, suka ngata-ngatain orang berubah. Yang punya perasaan sombong berubah. Yang punya ujub artinya apa? Bangga sama diri sendiri, prestasinya, pencapaiannya, buang. Kalau dia bisa ngosongin, baru kemudian step selanjutnya tahalli. Tahalli artinya apa? Menghias diri. Ada tahalli. Jadi habis dia takhalli, ba'da dzalik tahalli. Padahal tulisannya kalau dilihat cuman beda titik doang. Satu takhalli, satu tahalli, pakai ha. Yang satu pakai kho, tapi artinya bisa beda. Takhalli artinya ngebuang yang kotor, adapun ngosongin hati dari yang kotor, adapun tahalli menghias hati dengan perangai-perangai yang baik, perangai-perangai yang sempurna. Dan disinilah kita diminta bahwa takhalli anir radail wa tahalli bil fadail. Kita buang kotoran-kotoran yang ada dalam diri kita, tapi kita hias diri kita dengan sesuatu yang lebih utama, yang lebih manfaat dan lebih baik. Nah, di saat akhlak yang mulia itu berada dalam kedudukan yang tinggi, ini kita mesti tahu bahwa itu yang disebut dengan perkara yang penting. Makanya karena akhlak ini mulia, maka diutus Nabi yang paling mulia untuk menyempurnakan akhlak ini. Jadi kalau kita lihat Bu, Nabi dari zaman Nabi Adam udah pada punya akhlak dong Nabi-Nabi. Tapi akhlak ini ternyata ditutup, semakin disempurnakan oleh datangnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Adam bawa akhlak, Nabi Saleh bawa akhlak, Nabi Nuh bawa akhlak, nabi-nabi terdahulu semuanya bawa akhlak. Tapi ternyata di antara akhlak itu dari setiap nabi terkumpul, tercakup menjadi satu oleh satu sosok teladan yang disebut Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu makanya arti dari innama bu'istu liutammim makarimal akhlak. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak dari para anbiya terdahulu disempurnakan dengan datangnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka insya Allah kita semua dengan belajar akhlak demi akhlak. Ya, hari ini kita buka hanya dengan muqaddimah. Insyaallah di pertemuan selanjutnya baru kita masuk bab akhlak mana yang paling penting, yang pertama yang harus kita hiasi diri kita dengan akhlak ini. Mudah-mudahan insyaallah apa yang kita bahas hari ini bermanfaat untuk saya pribadi tentunya, dan insyaallah untuk ibu-ibu semua yang hadir. Mungkin bagi ibu-ibu yang pada mau belajar sambil pegang kitab, silahkan dicari kitabnya. Mungkin boleh ditanya, siapa tahu nanti diadakan di sini. Saran saya, memang kalau belajar sangat-sangat dianjurkan untuk dipandu dengan kitabnya, daripada hanya mengandalkan telinga kita saja. Mudah-mudahan insyaallah Allah berikan kita taufik hidayah agar kita semua bisa istiqamah di dalam menjalankan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan majlis ta'lim Az-Zahra Allah Subhanahu wa taala berkahi, wabil khusus segenap keluarga besar Kak Nina,
Kak Habisyah dan seluruh ahli keluarga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa jaga dan pelihara. Mudah-mudahan apa yang dihajatkan Allah ijabah, amin ya rabbal alamin. Dan kita semua yang datang mudah-mudahan yang bisa bawa kerabatnya, saudaranya, tetangganya, diajak ibu-ibu biar sama-sama bisa kita makmurkan diri kita, terutama wabil khusus nantinya negeri kita, kampung kita, daerah kita, kota kita, rumah tangga kita, agar bisa berperangai dengan keluarga perangainya keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyya wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah.